Di balik jalanan kota dan sudut-sudut lingkungan, sampah yang terus menumpuk perlahan menjadi masalah yang semakin nyata. Kurangnya penjemputan dan pengelolaan sampah membuat sebagian masyarakat memilih membuang sampah sembarangan. Akibatnya, tumpukan sampah semakin bertambah, mencemari lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami selaku mahasiswa sistem informasi mencoba menghadirkan sebuah aplikasi sederhana bernama analisis laporan sampah kota. Aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat dalam melaporkan berbagai kondisi sampah, seperti sampah yang tidak diambil, penumpukan sampah, hingga tempat sampah yang penuh. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga membantu melakukan analisis laporan berdasarkan wilayah, serta menyimpan riwayat lokasi yang telah dibersihkan agar penanganan sampah dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif. Kami percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Melalui aplikasi ini, kami berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Faisa dengan NIM 251031095. Perkenalkan, nama saya Fausia dengan NIM 251031089. Perkenalkan, saya Zalia Hari dengan NIM 251031094. Perkenalkan, nama saya Rifka Azahra dengan NIM 251031080. Pada bagian awal program, dibuat tampilan judul aplikasi menggunakan perintah print. Perintah print ini nantinya akan menampilkan tulisan ke layar output saat program dijalankan, sehingga pengguna bisa langsung melihat nama aplikasi yang digunakan. Setelah tampilan judul aplikasi selesai dibuat, program kemudian menyiapkan tempat penyimpanan data menggunakan list yang bernama laporan. List ini nantinya digunakan untuk menampung data laporan sampah yang masuk ke dalam program. Karena isi list masih kosong, berarti belum ada laporan yang tersimpan saat program pertama kali dijalankan. Kalau dibayangkan, list ini seperti sebuah kotak penyimpanan yang masih kosong dan siap diisi laporan satu persatu. Saat laporan mulai masuk, isi list akan bertambah seperti ini. Selanjutnya, program membuat kelas note. Note ini bisa dianggap sebagai satu tempat penyimpanan untuk satu data laporan sampah. Di dalam note terdapat data yang digunakan untuk menyimpan isi laporan, sedangkan next digunakan sebagai penghubung ke note berikutnya. Kalau dibayangkan, note ini mirip seperti gerbong kereta. Setiap gerbong membawa satu data laporan dan saling terhubung satu sama lain. Panah di tengah itu adalah next yang berfungsi menghubungkan note satu ke note berikutnya. Jadi, data laporan bisa tersusun secara berurutan dan lebih mudah dikelola. Setelah note berhasil dibuat, program kemudian membuat kelas riwayat yang digunakan untuk mengatur seluruh data laporan yang masuk ke dalam link list. Pada bagian ini, terdapat head yang berfungsi sebagai penunjuk awal link list. Karena nilainya masih nol, berarti saat program pertama dijalankan belum ada riwayat laporan yang tersimpan. Selanjutnya, terdapat fungsi tambah yang digunakan untuk menambahkan laporan baru ke dalam link list. Saat fungsi ini dijalankan, program akan membuat note baru untuk menyimpan laporan yang baru masuk. Kalau link list masih kosong, note baru langsung menjadi hit atau data pertama. Tapi kalau sebelumnya sudah ada laporan, program akan berjalan mencari note terakhir terlebih dahulu. Di proses ini, program bergerak dari note pertama ke note berikutnya sampai menemukan note paling akhir. Setelah note terakhir ditemukan, laporan baru langsung disambungkan ke bagian akhir link list. Hasilnya, data laporan menjadi bertambah seperti ini.
Program juga memiliki fungsi tampilkan yang digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat laporan yang sudah tersimpan. Kalau belum ada data, program akan menampilkan tulisan belum ada riwayat. Namun, jika data sudah ada, program akan membaca semua not mulai dari awal sampai akhir, lalu menampilkan seluruh laporan ke layar output. Jadi, dengan menggunakan link list, data laporan sampah dapat tersimpan secara berurutan, saling terhubung, dan lebih mudah dikelola saat jumlah laporan terus bertambah. Untuk time complexity pada proses penambahan dan penampilan data termasuk ON atau linear, karena program harus membaca not satu persatu dari awal sampai akhir. Sedangkan untuk space complexity-nya termasuk ON, karena setiap laporan akan disimpan ke dalam not baru, sehingga penggunaan memori bertambah sesuai jumlah data yang masuk. Fungsi hitung total digunakan untuk menghitung total nilai berdasarkan wilayah dengan menggunakan rekursi. Indeks menunjukkan posisi data yang sedang diproses pada list laporan, sedangkan hasil digunakan untuk menyimpan total nilai setiap wilayah. Pada awal fungsi terdapat if index sama dengan len laporan return. Bagian ini berfungsi sebagai kondisi berhenti rekursi. Jika seluruh data pada laporan sudah diproses, maka fungsi akan berhenti. Selanjutnya, program mengambil data wilayah dan nilai dari laporan. Laporan indeks 0 digunakan untuk mengambil nama wilayah, sedangkan laporan indeks 3 digunakan untuk mengambil nilai yang akan dijumlahkan. Variabel ditemukan diatur menjadi false sebagai penanda apakah wilayah tersebut sudah ada di dalam list hasil atau belum. Program kemudian melakukan perulangan pada setiap data di hasil. Jika ditemukan wilayah yang sama, H0 sama dengan wilayah, maka nilai baru akan ditambahkan ke total nilai wilayah yang tersebut dengan H1 ditambah sama dengan nilai. Setelah itu, ditemukan diubah menjadi true dan perulangan dihentikan menggunakan break. Jika setelah perulangan wilayah belum ditemukan, if not ditemukan, maka program menambah data baru ke dalam hasil berupa pasangan wilayah dan nilai. Terakhir, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan hitung total indeks ditambah 1 dan hasil untuk memproses data berikutnya, sampai semua data selesai diproses. Secara keseluruhan, fungsi ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan wilayah dan menghitung total nilainya menggunakan metode rekursif. Untuk time complexity-nya, pada fungsi ini yaitu ON kuadrat karena terdapat proses pencarian data di dalam perulangan, terdapat fungsi cek lokasi dengan parameter wilayah dan lokasi. Fungsi cek lokasi berfungsi untuk memeriksa apakah suatu wilayah dan lokasi tertentu terdapat di dalam data laporan. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu wilayah dan lokasi, yang nantinya akan dicocokkan dengan data yang ada pada list laporan. Program melakukan perulangan pada setiap data di dalam laporan. Pada setiap perulangan, program mengecek apakah wilayah pada data 0 sama dengan wilayah yang dicari, dan apakah lokasi pada data 1 juga sama dengan lokasi yang dicari. Jika kedua kondisi tersebut benar, maka fungsi langsung mengembalikan nilai true, yang berarti data wilayah dan lokasi tersebut ditemukan. Apabila seluruh data sudah diperiksa, tetapi tidak ada yang sesuai, maka fungsi mengembalikan nilai false, yang berarti kombinasi wilayah dan lokasi yang dicari tidak terdapat di dalam laporan. Sedangkan time complexity dari fungsi ini adalah ON, karena hanya melakukan satu kali penelusuran data. Fungsi tambah laporan digunakan untuk menambahkan laporan kondisi sampah ke dalam daftar laporan. Pada awal fungsi, program meminta pengguna memasukkan wilayah dan lokasi menggunakan input. Setelah itu, program menampilkan 3 pilihan kondisi sampah, yaitu sampah tidak diambil, penumpukan sampah, dan tempat sampah penuh. Pengguna kemudian diminta memilih salah satu kondisi dengan memasukkan angka 1, 2, atau 3. Program menggunakan percabangan if, elif, dan else untuk memeriksa pilihan pengguna. Jika pengguna memilih angka 1, maka kondisi disimpan sebagai tidak diambil dengan nilai 2. Jika memilih angka 2, kondisi menjadi penumpukan dengan nilai 3. Jika memilih angka 3, kondisi menjadi penuh dengan nilai 1. Namun, jika input tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program akan menampilkan pesan salah input dan fungsi dihentikan menggunakan return. Setelah data, kondisi, dan nilai ditentukan,
Program menyimpan data wilayah, lokasi, kondisi, dan nilai ke dalam list laporan menggunakan append. Time complexity dari fungsi tambah laporan adalah O1 atau waktu konstan. Artinya, waktu yang dibutuhkan tidak tergantung pada jumlah data yang sudah tersimpan. Fungsi lihat laporan. Fungsi lihat laporan digunakan untuk menampilkan seluruh data laporan yang telah disimpan dalam list laporan. Program menggunakan perulangan for dengan range length laporan untuk membaca setiap data berdasarkan indeksnya. Nilai indeks dimulai dari 0 hingga jumlah data laporan dikurangi 1. Pada setiap perulangan, data laporan disimpan sementara ke dalam variabel data. Karena setiap laporan berbentuk list, maka isi data dapat diakses menggunakan indeks. Data 0 berisi wilayah, data 1 berisi lokasi, dan data 2 berisi kondisi sampah. Selanjutnya, program menampilkan data laporan menggunakan print. Nomor laporan ditampilkan dengan I+1 agar penomoran dimulai dari angka 1 bukan 0. Hasil tampilannya berupa nomor laporan, nama wilayah, lokasi, dan kondisi sampah dalam tanda kurung. Dengan kondisi ini, pengguna dapat melihat seluruh laporan yang sudah tersimpan secara berurutan. Time complexity dari fungsi lihat laporan adalah ON atau linear. Waktu yang dibutuhkan bertambah seiring bertambahnya jumlah laporan. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, adapun fungsi selanjutnya adalah fungsi analisis. Analisis ini digunakan untuk menganalisis data laporan yang telah disimpan sebelumnya. Jadi dengan adanya fungsi analisis ini, kita sebagai pengguna dapat mengetahui lokasi dan wilayah manakah yang memiliki kondisi paling buruk berdasarkan poin yang dimiliki oleh setiap wilayah. Fungsi analisis ini terdapat kode hasil yang berisi list kosong. List kosong ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data hasil dari perhitungan. Pemanggilan fungsi hitung total dengan parameter 0, di mana parameter 0 ini digunakan sebagai indeks awal perhitungan. Dan terdapat juga parameter hasil, di mana parameter hasil ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data hasil dari perhitungan yang telah dilakukan. Kemudian, program akan menjalankan kode for H in hasil, di mana for atau perulangan ini digunakan untuk membaca setiap elemen-elemen yang terdapat pada list hasil secara berurutan. Variabel H ini digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara saat proses perulangan terjadi. Selanjutnya, program mengambil data wilayah menggunakan H indeks 0, sedangkan H indeks 1 digunakan untuk mengambil jumlah poin dari setiap wilayah, kemudian menampilkannya dalam bentuk output. Nah, adapun kompleksitas waktu dan ruang pada fungsi ini yaitu kompleksitas waktunya itu adalah ON, karena program melakukan perulangan data pada saat mengolah data atau membaca data pada list hasil, sehingga kompleksitasnya itu dapat ON. Kemudian kompleksitas ruangnya itu juga ON karena program itu menyimpan seluruh datanya pada list hasil, sehingga banyaknya ruang yang digunakan itu berdasarkan berapa banyak data yang disimpan pada list hasil. Fungsi selanjutnya adalah fungsi bersihkan. Fungsi ini digunakan untuk menerima data wilayah dan lokasi yang telah dibersihkan dari pengguna dan mengeceknya apakah wilayah dan lokasi tersebut terdapat pada data pelaporan. Nah, adapun alur kerja dari fungsi ini di mana program akan meminta pengguna untuk menginput letak wilayah melalui perintah input wilayah, kemudian menyimpan data wilayahnya di variabel wilayah. Kemudian setelah itu program akan meminta pengguna untuk menginput letak lokasi melalui perintah input lokasi, kemudian menyimpan data lokasinya di variabel lokasi. Nah, setelah itu program akan melakukan percabangan, di mana kondisi pertamanya jika lokasi dan wilayah tersebut terdapat pada data pelaporan, maka
informasi bahwa wilayah dan lokasi tersebut telah dibersihkan akan disimpan. Namun ketika datanya tidak ditemukan, maka program akan menjalankan bagian else dan menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Nah, adapun kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari fungsi ini yaitu kompleksitas waktunya yaitu n, karena pada saat proses cek lokasi, program melakukan perulangan dengan mengecek satu persatu data-data lokasi yang ada hingga menemukan data yang diinginkan atau data yang dicari. Kemudian kompleksitas ruangnya adalah O1, karena pada fungsi ini tidak membutuhkan banyak tempat atau banyak memori, hanya membutuhkan variabel tambahan berupa wilayah dan lokasi saja. Fungsi yang terakhir adalah lihat riwayat. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pelaporan yang telah dibersihkan sebelumnya. Fungsi ini terdapat perintah riwayat tampilkan yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data riwayat pembersihan ke layar. Nah, selanjutnya program akan menggunakan perulangan while true untuk memastikan menu tetap berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih untuk berhenti dan keluar dari program. Adapun menu yang ditampilkan seperti tambah laporan, lihat laporan, analisis, bersihkan, lihat riwayat, dan keluar. Nah, pada fungsi ini terdapat variabel P, yang mana variabel P ini berisi input pilihan. Jadi ketika pengguna telah memasukkan pilihannya, program akan menjalankan percabangan if, elif, dan else untuk menentukan proses mana yang akan digunakan berdasarkan pilihan tersebut. Nah, ketika pengguna memasukkan angka 1, maka program akan menjalankan fungsi tambah laporan untuk menambahkan laporan baru. Jika pengguna memasukkan angka 2, program akan menjalankan fungsi lihat laporan untuk menampilkan seluruh laporan. Jika pengguna memasukkan angka 3, maka program akan menjalankan fungsi analisis untuk menganalisis data menggunakan rekursif. Ketika pengguna memasukkan angka 4, maka program akan menjalankan fungsi bersihkan untuk menyimpan seluruh informasi data laporan yang telah dibersihkan. Ketika pengguna memasukkan angka 5, program akan menjalankan untuk menampilkan seluruh data pelaporan yang telah dibersihkan. Nah, ketika pengguna memasukkan angka 6, maka program akan menjalankan perintah break untuk menyelesaikan program hingga programnya nanti akan selesai. Ketika pengguna memasukkan angka selain angka 1 hingga angka 6, maka program akan menjalankan bagian else dan menampilkan pesan salah. Nah, adapun kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari fungsi ini adalah kompleksitas waktunya adalah ON karena fungsi ini menggunakan perulangan while true, sehingga programnya akan terus berjalan hingga pengguna yang akan menyetop sendiri programnya. Kemudian kompleksitas ruangnya yaitu O1 karena pada fungsi ini hanya membutuhkan variabel sederhana atau penyimpanan sederhana yaitu variabel P untuk menyimpan pilihan pengguna. Baik, sekiranya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.